Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau bahas ajaran yang mengajarkan waktu Tuhan datang nanti, mereka yang diselamatkan akan tiba-tiba hilang. Sementara mereka yang tidak diselamatkan tertinggal di bumi atau left behind. Ajaran ini namanya secret rapture atau secara rahasia tanpa kelihatan mereka yang selamat tiba-tiba diangkat ke surga. Ajaran ini sangat populer, malahan ada filmnya yang berjudul Left Behind atau Tertinggal di Dunia. Orang-orang yang tidak diangkat ke surga adalah mereka yang left behind. Sementara mereka yang diangkat dari bumi adalah mereka yang di taken away atau yang diambil atau diangkat dari bumi ke surga. Sekarang saya mau baca ayat-ayat Alkitab yang mereka gunakan untuk membuat mereka punya kesimpulan. Lalu mau lihat apakah yang mereka ajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan atau tidak. Di buku Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput mereka, agar di mana dia berada, di situ juga murid-muridnya berada. Pertanyaannya, bagaimana caranya hal ini akan terjadi nanti? Di Matius 24 dikatakan, kedatangannya nanti disamakan seperti di zamannya Nuh. Artinya, agar kita mengerti bagaimana kedatangannya nanti, kita perlu mengerti dulu apa yang terjadi di zamannya Nuh. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di zamannya Nuh sebelum hujan turun dan banjir pun naik. Di ayat 38 dikatakan, karena seperti pada hari-hari sebelum air bah, mereka makan, minum, menikah, sampai pada hari waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu sampai air bah datang dan took them all away. Demikian juga kedatangannya Tuhan Yesus nanti. Tuhan Yesus katakan orang-orang yang di taken away adalah orang-orang yang di taken away oleh air bah. Kata taken away sama dengan dibinasakan oleh air bah. Orang-orang yang di taken away bukan orang-orang yang masuk bahtera, tetapi yang tenggelam di luar bahtera. Sebagaimana mereka yang di taken away oleh air bah di zaman Nuh, demikian juga mereka yang di taken away waktu Kristus datang nanti untuk dibinasakan oleh api yang memusnahkan. Artinya di taken away bukan artinya di taken away dari bumi ke surga, tetapi di taken away untuk dibinasakan sebagaimana di zaman Nuh, orang-orang yang di taken away adalah orang-orang yang dibinasakan di luar bahtera. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, akan ada dua orang di ladang, salah satunya diambil dan yang lainnya ditinggalkan. Dan dikatakan juga, ada dua wanita yang akan menggiling di penggilingan, yang satu diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya yang diambil atau di taken away adalah yang dibinasakan, dan yang ditinggalkan atau yang di left behind adalah yang diselamatkan. Artinya salah untuk mengatakan bahwa yang diambil atau di taken away adalah yang diselamatkan. Karena Tuhan Yesus katakan, mereka yang di taken away oleh air bah. Tentu saja orang-orang yang di taken away oleh air bah adalah orang-orang yang dibinasakan, bukan orang-orang yang diselamatkan. Karena yang diselamatkan adalah yang tidak di taken away oleh air bah, karena mereka masuk bahtera dan merekalah yang diselamatkan. Pernyataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius ditulis juga oleh Lukas. Waktu Lukas mengatakan, semua yang dibinasakan air bah adalah semua yang Matius katakan di taken away. Air bah membinasakan mereka semua yang berada di luar bahtera. Sementara Nuh dengan keluarganya yang berada di dalam bahtera adalah mereka yang di left behind, yaitu yang diselamatkan dari kebinasaan air bah. Sementara Nuh dengan keluarganya yang berada di dalam bahtera adalah mereka yang di left behind, yaitu mereka yang diselamatkan dari kebinasaan air bah. Jadi dengan sangat jelas bahwa mereka yang di left behind bukan mereka yang tidak diangkat ke awan-awan nanti, karena hal itu berlaku bagi mereka yang di taken away. Di taken away bukan artinya di taken away ke awan-awan untuk dibawa ke surga. Dan di left behind bukan artinya ditinggalkan di bumi untuk dibinasakan. Sebaliknya, yang di left behind adalah yang tidak dibinasakan.
sementara yang di taken away adalah mereka yang dibinasakan. Jadi pertanyaannya, bagi mereka yang dibinasakan waktu Tuhan Yesus datang nanti kedua kalinya di awan-awan, di mana mereka di taken away untuk dibinasakan? Sebagaimana mereka yang di taken away di zaman Nuh dibinasakan oleh air bah. Jawabannya kita bisa baca di buku Lukas 17 ayat 35 sampai 37. Murid-muridnya Tuhan Yesus menanyakan kepada Tuhan Yesus, kemana mereka waktu mereka di taken away? Lalu Tuhan Yesus menjawab dan mengatakan, mereka yang di taken away di mana burung elang berkumpul. Pertanyaannya, di mana burung elang berkumpul? Burung elang berkumpul di mana ada bangkai. Di mana ada bangkai, di situ burung elang berkumpul. Jadi sekarang pertanyaannya, apa hubungannya antara burung elang dengan bangkai? Jawabannya, bangkai adalah makanan burung elang. Dengan kata lain, mereka yang di taken away adalah mereka yang di taken away untuk dibinasakan, di mana bangkai mereka menjadi makanan burung elang. Dan bangkai yang dimakan oleh burung-burung elang ini adalah bangkainya raja-raja, kapten-kapten, orang-orang besar, kuda-kuda, dan para penunggang kudanya, yaitu bangkai-bangkai manusia. Disitulah orang-orang yang akan dibinasakan dibawa, sehingga mereka punya tubuh waktu menjadi bangkai adalah makanan burung-burung elang. Ini adalah mereka yang di taken away, bukan yang di left behind. Sekarang kita mau lihat bahwa arti di taken away sama artinya dengan di taken out. Dibawa untuk disingkirkan sama dengan dikeluarkan. Di Matius 13, Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan dari mereka yang di taken away dengan mereka yang di left behind segera sebelum umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Dia katakan, kerajaan surga diumpamakan seperti seorang yang menabur benih yang baik ke dalam ladangnya. Ladang melambangkan gerejanya Kristus di dunia. Sementara kita tahu yang menabur benih yang baik adalah Bapa di surga melalui anaknya yang dia kirim ke dunia. Jadi, sementara penjaga ladangnya ketiduran, musuh datang dan menabur benih yang tidak baik di antara benih-benih yang baik. Dan waktu tanaman gandum itu bertunas dan keluar buahnya, muncul juga lalang di antara gandum. Lalu penjaga ladang menanyakan, apakah engkau mau kami cabut dan kumpulkan lalang-lalang ini? Lalu pemilik kebunnya menjawab dengan mengatakan, biarlah kedua-duanya, yaitu gandum dan lalang, bertumbuh bersama-sama sampai masa panen. Dan di masa panen nanti, aku akan mengatakan kepada penuai kebun, kumpulkan dan ikat terlebih dahulu lalang untuk dibakar, lalu kumpulkan gandum untuk dimasukkan ke dalam lumbung. Di ayat 40 dan 41 dikatakan, lalang yang dikumpulkan untuk dibakar di akhir zaman adalah mereka yang di-gather out atau di-taken out dari gerejanya Kristus untuk dibakar. Lalang yang dikumpulkan untuk dibakar di akhir zaman nanti adalah mereka yang di-gather out atau di-taken out dari gerejanya Kristus untuk dibakar. Untuk di-gather out itu sama dengan di-taken out atau di-taken away dari kumpulan gerejanya Kristus untuk dibakar. Dan kita tahu setelah 1000 tahun nanti, semua yang hilang akan dibangkitkan kembali untuk menerima upah dosa, yaitu kematian kekal. Yang di-taken away adalah mereka yang akan menjadi makanan burung elang, dan yang setelah 1000 tahun nanti, setelah mereka dibangkitkan, akan dikembalikan ke debu tanah melalui api yang memusnahkan. Inilah apa yang akan terjadi bagi mereka yang di-taken away. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi bagi mereka yang di left behind? Mereka yang tertinggal di zaman Nuh adalah mereka yang tidak dibinasakan oleh air bah, yang adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi di akhir sejarah bumi kita ini. Di Kejadian 7 ayat 23 dikatakan, sementara semua yang bernyawa di atas bumi dan di udara akan dibinasakan, Nuh bersama keluarganya remain alive di dalam bahtera. Remain alive artinya yang tersisa, yang masih hidup dari semua yang dibinasakan. Remain alive sama dengan yang tertinggal, atau juga bisa dikatakan mereka yang left behind.
Yang left behind adalah mereka yang nanti akan diangkat ke awan-awan untuk dibawa ke surga. Sementara mereka yang di taken away adalah mereka yang akan nanti dibinasakan. Sebagaimana mereka yang berada di luar bahtera waktu mereka dibinasakan oleh air bah. Jadi pertanyaannya, apakah Anda ingin untuk tergolong di dalam kelompok yang di taken away nanti? Atau bersama-sama dengan mereka yang di left behind waktu Kristus datang nanti di awan-awan? Kesimpulannya, ajaran Secret Rapture yang mengajarkan bahwa yang di taken away adalah mereka yang diangkat ke surga nanti adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Di pelajaran kedua yang akan menyusul nanti, saya mau bahas mengenai kedatangannya Tuhan Yesus nanti seperti pencuri di malam hari. Oke, sampai berjumpa lagi nanti. May the truth set us free. To God be the glory.